Oke, kita lanjutkan ya. Sudah saya rekam juga. Biar maksimal 30 menit. 30 menit ini biasanya maksimal. Oke, kita kembali ke teori tadi. Oke. Di bab 2 ada juga istilahnya hipotesis. Ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau pernyataan menduga. Nah, dalam bahasa etimologinya atau dari bahasa Yunaninya, hypo itu artinya di bawah, tesis itu atau pendirian atau pendapat yang ditegakkan, maksudnya dinyatakan. Nah, kemudian di sini hipotesis adalah pernyataan dugaan atau konjekstural tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, menurut Krengingel tahun 1986. Oke, kedengarankah suara saya ini? Jelas, Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Hipotesis dapat ditentukan dengan berdasarkan logical conjecture hubungan antara satu atau lebih dua variabel yang diekspresikan dalam sebuah form ya of a testable statement. Nah, dasar dugaannya apa? Teori atau hasil penelitian empiris. Kemudian pernyataan dugaan yang dasarnya hanya logika rasional atau proposisi. Dan hipotesis ini harus pakai kalimat positif. Jangan pernah pakai kalimat negatif. Oke, dikit lagi slide-nya. Slide ke-9 dari ke-13. Setelah ini kita bedah hipotesis bab 2 skripsi orang. Nah, kita lanjut. Ada hipotesis secara umum hipotesis itu terbagi menjadi 3 jenis hipotesis. Ada hipotesis penelitian yang menggunakan kalimat kerja, ada hipotesis operasional, ada hipotesis statistik. Nah, bentuknya macam-macam nih. Yang pertama, kompetensi berpengaruh terhadap kinerja aparat serse. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja aparat serse. Kan kalimat positif nih. Nah, kalau hipotesis penelitian, hipotesis operasional, HO tidak berpengaruh, H1 berpengaruh, HO tidak berpengaruh, H1 berpengaruh. Kalau hipotesis statistik bentuknya ini, rumus statistik ini. Dan rata-rata kalau di standar di kampus UNU, hipotesisnya pakai yang ini. Pakai yang ini. Tapi kalau di kampus lain mewajibkan pakai 3 jenis hipotesis ini. Nah, kalau kampus kita rasanya pakai ini. Karena dari awal, dari angkatan pertama, saya bimbing mahasiswa, sampai angkatan ini, saya arahkan yang sederhana ini. Oke, kita lanjut lagi, sabar. Slide ke-10 dari slide ke-13. Siapkan kopi dulu, karena kopiku masih panas. Oke. Jenis hipotesis. Nah, aras atau hubungannya. Jadi ada kalimat aras ya. Aras itu maksudnya ranah. Nah, hipotesis ada namanya hipotesis minor. Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Kalau hipotesis mayornya, budaya organisasi berpengaruh terhadap organisasional citizen. Maksudnya itu hubungannya itu kalau yang hipotesis minor itu lebih pada per individu, tapi kalau hipotesis mayor lebih kepada jamak objeknya. Kemudian berdasarkan arah hubungan, ada namanya indireksional, tidak ada hubungan. Kemudian ada direksional, hubungannya plus atau minus. Nah, ada kebanyakan juga kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat serse. Kemudian semakin tinggi motivasi kerja aparat serse, maka kinerja semakin baik. Itu hubungan, hubungan positif. Nah, kan? Kalau tidak ada hubungan kayak gini, berpengaruh. Tapi kalau ada kalimat positif, jenisnya. Nah, kita kebanyakan rata-rata pakai yang berpengaruh positif. Itu. Ini secara teori. Kemudian lagi, jenis hipotesisnya jenis data variabel independen. Ada yang namanya asosiatif korelasional, maksudnya apa? Data variabel independen numerik. Ada juga yang namanya komparatif, membandingkan. Kalau komparatif bagaimana? Kinerja aparat serse pria berbeda dengan wanita. Ini secara indirect, ya kan? Produktivitas karyawan lebih tinggi, karyawan wanita lebih tinggi dibanding dengan karyawan pria. Nah,
Itu secara langsung, kalau ini secara yang tidak langsung. Dan ini teori-teori hipotesis inilah yang berlaku secara umum. Dan kita nggak usah terlalu terpaku pada hipotesis bagaimana, kita nanti terpaku pada langsung studi kasusnya. Jadi teman-teman tahu. Nah, lanjut setelah hipotesis adalah tadi untuk penelitian kualitatif. Kalau tadi kuceritakan penelitian kuantitatif yang artinya ada hitung-hitungan, tapi kalau kualitatif nih, kajian pustaka dimaksud menemukan bagaimana perspektif teori guna memahami berbagai fenomena. Perspektif di sini guna menghindari pemahaman mencari jawaban atas fokus. Dari motif suatu penelitian dapat diungkapkan motif teoritisnya, juga dapat diungkapkan paradigma penelitiannya. Setiap peneliti kualitatif cenderung menjadi setengah filosof. Maksudnya setengah-setengah orang-orang tasawuf, ya kan? Sebab bergerak di hasanah abstrak, juga mengembangkan ontologi, epistemologi dalam paradigmanya. Kerangka interpretab berupa seperangkat kepercayaan yang dapat membimbing tindakan. Maksudnya apa? Kualitatif ini lebih pada bercerita. Nah, bukan ibaratnya ada hitung-hitungan, menceritakan. Dan kita kualitatif itu untuk di level Fakultas Ekonomi Bisnis, kalau menurut saya kualitatif kurang dipakai. Tapi banyak sih nggak sih penelitian kualitatif itu agak lama selesainya dibanding penelitian yang kuantitatif. Oke, selamat berkarya. Kembali ke sini. Oke, bosku, kita lihat lagi. Kita kembali ke tulisannya orang. Kita buka bab 2-nya. Oke, sebentar, bab 2 halaman berapa nih? Nah, ingat judulnya apa di sini? Kita ambil judulnya dulu sebentar. Kita lihat ya judulnya apa di sini. Kita copy dulu. Biar kita paham logika berpikirnya, saya pastekan di notepad. Pengaruh struktur modal terhadap harga saham dengan kinerja perusahaan sebagai variabel intervening. Nah, oke. Kalimat kuncinya adalah struktur modal. Struktur modal. Ini X1 kalau ilmu statistiknya. Harga saham terhadap harga saham. Harga saham di sini Y. Oke. Kemudian variabel interveningnya, oke, karena dia terhadapnya ini Y1, interveningnya kinerja perusahaan. Oke, karena dia intervening jadi Y2. Oke, pada perusahaan properti real estate di Bursa Efek Indonesia. Kalau digambarkan, kalau coba saya gambarkan ke dalam Microsoft Word, seperti ini. Nah, sebenarnya ada pelatihan khusus metodologi kita, konstruksi dan metodologi konstruksi teori. Nanti kita bikin seminar aja deh. Nanti saya usulkan ke Rukman, biar dosen-dosen yang baru-baru juga ikut belajar dan ikut diskusi. Di sini X1, nah, di sini tadi text Y2, nah, di sini tadi text Y1. Nah, ini hubungannya seperti ini. Ini ke sini, ke sini. Dan ini, dan ini namanya variabel intervening, di mana tadi keterangannya ini. Kita copy, ya, kita copy ke Ctrl V. Wah, ini harus turun lagi di sini. Ini kita cut aja sudah, kita delete. Wah, susah. Nah, kita copy ulang. Loh, hilang juga yang tadi. Aduh, beleng-beleng saya, sorry. Kopinya masih panas masalahnya. Nah, oke. Dah, pokoknya intinya beginilah daripada saya capek. Nah,
Nah, X1-nya ini, Y-nya terhadap ini, struktur modal terhadap harga terhadap harga saham dengan variabel kinerja keuangan sebagai intervening. Secara umum seperti itu. Nah, coba kita lihat daftar pustakanya, bagian bab 2-nya. Sebentar, ini pusing. Nah, ini plagiasi ya. Nah, saya bersedia sesungguhnya kita kayak gini nanti nih. Ada halaman pernyataan seperti ini. Dan ada namanya abstrak seperti ini. Oke, di sini. Sabar, sabar, sabar. Ada daftar tabelnya. Nah, daftar lampirannya. Nah, latar belakangnya. Ya kan, struktur modalnya. Ini kan pengaruh apa nih? Struktur modal harga saham kinerja. Struktur modal di bab 1 diceritakan, ya kan? Harga saham juga diceritakan di bab 1. Nah, struktur modal lainnya adalah informasi saham atau harga saham. Kemudian diceritakan bab 3 kinerja. Baru kumpulkan diramu jadi satu, jadilah satu judul. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini pertanyaan penelitiannya. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap saham? Apakah struktur modal berpengaruh terhadap kinerja? Ya kan? Apakah kinerja perusahaan berpengaruh terhadap harga saham? Kemudian apakah struktur modal berpengaruh terhadap harga saham melalui kinerja perusahaan? Pertanyaan penelitian ini akan merubah ini semua tadi, merubah judul tidak seperti ini lagi. Merubah judulnya. Tapi nanti aku jelaskan, biar kamu nggak beleng-beleng, dan aku juga nggak beleng-beleng menjelaskan. Nah, tinjauan pustaka. Di bab 2, tinjauan pustaka itu yang pertama harus mengadopsi dari judul. Makanya landasan teori struktur modal, jadi ini struktur modal kinerja ini harus dimasukkan di sini. Struktur modal menurut Weston dan Copeland ini teori asal ya, dalam Kesuma 2019 memberikan definisi modal. Nah, kalau kita mau cari penelitian terbaru tentang struktur modal, ya, cari gini, kata kuncinya. Kita buka internet. Nah, ini tadi sudah aku masukkan ke YouTube. Sebentar. Kita pakai yang Classroom aja di sini. Bab 2, pengertian struktur modal. Nih dia. Dapat nih tahun 2019, tahun 2018. Kita ambil ininya, teorinya orang ini. Kita ambil teorinya orang, ada cacenya enggak ya di sini ya? Ada. Ini aja kita new tab. Kita download. Kita buka. Nah, pengertian struktur Rianto 2011. Nah, enggak ada ya, kurang. Ini agak lengkap, cuman dia 2011-2008. Kalau di kampus kita harus ada halamannya biasanya. Halaman berapa? Kalau di kampus kita. Sebentar, ini Kuminimes. Mana tadi? Ini. Cari yang lain yang ada halamannya. Kita coba buka di sini. Terus ini kita buka. Nah, kita coba download. Oh, sama. Nggak ada halamannya. Oke. Intinya di sini bisa kita comot, jadikan satu di sini, ya. Di mana tadi? Di landasan teori kita yang di sini, bisa kita ganti-ganti, kita sesuaikan. Apa yang ini bisa kita, Syahrial dan Apriansah 2013-2018 bisa kita ganti dengan punya bab 2 di sini, ambil dari punya siapa, Ajijah, seperti itu 2015. Jadi ada teori dasar, ada teori empiris. Nah, ini kan penelitian orang semua nih menyatakannya. Oke, sampai di sini bisa nggak ngikutin? Bisa, Pak. Ya. Masalahnya perasaanku aku ngejelimet dari tadi ngomong. Jadi harus kutanyakan balik ke bubuhanmu. Oke, kita lanjut. Berdasarkan pengertian para ahli telah dijelaskan sebelumnya, maka struktur modal diartikan sebagai komposisi antara hutang dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan mengetahui komposisi struktur modal suatu perusahaan, seorang investor dapat memperkirakan berapa besar sih tingkat risiko yang dimiliki. Nah, ini kita narasikan ulang. Jadi biasanya
tiga atau 4 teori, jangan 2 ya, baru disimpulkan menurut kita. Itu ketika membangun bab 2. Jadi teman-teman nanti ketika bikin bab 2, ambil 3 atau 4 teori, untuk sementara enggak usah kita terpaku harus tahun 2 di bawah 2010 tahun di bawah 2022, ya kan? Tapi yang penting ada dulu, baru kita narasikan. Teori struktur modal masuk, yang berhubungannya ya. Nah, struktur modal teori awalnya tahun 1958. Jadi Motley, Gamy, dan Miller. Ini teori awalnya. Motley bukunya apa? Cari di daftar pustaka. Bukunya apa? Kita cari di internet. Dapat itu. Bahasa asing intinya. Menyatakan bahwa dengan asumsi pasar modal sempurna tidak adanya pajak, struktur modal digunakan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Teori MM dianggap tidak relevan, sehingga 1963 MM memasukkan faktor pajak ke dalam teori struktur modal yang mereka kemukakan. MM menyatakan bahwa dengan asumsi adanya pajak, maka penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang dapat mengurangi pembayaran pajak. Nah, dirubahnya. Itu maksudnya ada keterbaharuan teori. Kemudian di sini teori trade, teori perdagangan dari Myers tentang struktur modal. Kemudian penggunaan pengukuran struktur modal pakai apa? Nah, rasio modal, rasio debt to asset ratio, dan debt to equity ratio, dan equity asset ratio. Ini 3 rasio struktur modal ini di teori. Nah, ini rumusnya. Ini maksudnya apa, menurut siapa, ini menurut siapa. Makanya copy paste aja dulu semuanya, kita salin, bab 2 rujukan, kayak bab 1 tadi, pindahkan dulu, baru kita nanti cari. Nah, menurutnya yang ganti menurut buku siapa yang tahun terbaru, intinya rumusnya ini mau dunia kiamat tetap aja sama kayak gini. Yang penting ganti orangnya. Yang penting lulus skripsi dulu lah, terserah habis ini kan. Terus di sini teori-teori kinerja perusahaan. Kembali, ini masuk kinerja perusahaan. Y2-nya. Ini dijadikan nomor 2. Nah, Bernardi dan Russell 2006 menyatakan bahwa prestasi kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan tertentu atau selama kurun waktu tertentu. Ini teori prestasi. Ya, masih teori, baru main di teori kinerja perusahaan. Baru di sini ada kalimat. Nah, ini bisa kita parafrase, kita narasikan ulang. Kalau nggak mau, ya sudah. Nah, ya kan? Yang pasti nanti untuk tingkat plagiasi itu biasanya di bawah 30% tingkat plagiasinya. Kalau 20% nggak apa-apa, masih diakuin. Nah, mudahan di zaman kalian tidak ada sistem plagiasi di UNU. Jadi main copy paste aja nggak masalah. Ya kan? Nah, kalau nanti ada perubahan, ada kebijakan pakai plagiasi, mau nggak mau kamu hidup dengan cara yang merepotkan. Oke, tapi penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara nih Mas teori. Baru pengukurannya, ya kan? Nah, kalau kinerja keuangan tadi pakai rasio apa? Dan rasio inilah yang kita kuantitatifkan dari laporan neracanya menjadi sebuah skripsi. Rasio kinerja return on investment, laba bersih dibagi total aset. ROI ini sama dengan ROA, return on asset. Jadi investment atau aset sama aja sih. Rasionya nggak ada bedanya. Kemudian ada ROE, return on equity. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya sama laba rugi tahun berjalan total aset nih. Ini setelah pajak ya kalau investment ya. Kalau ini tahun berjalan. Tapi intinya sebenarnya sama. Oke, kemudian teori harga saham tadi masuk lagi di sini. Nah, teori harga saham ya kan. Baru ambil lagi penelitian empiris. Nah, skripsi sebelumnya. Jadi, empiris atau penelitian-penelitian orang terdahulu itu, nih, penelitian sebelumnya dan perumusan hipotesis, nih, pengaruh struktur modal terhadap harga saham. Kita cari penelitian sebelumnya di internet, copy text. Nah, kita copy di sini. Nah, berbagai banyak di sini. Nah, pengaruh terhadap harga saham ini, ya kan? Ini misalnya kita ambil satu, dari internet. Sebentar. Nah, mana di sini kita ambil skripsinya kayak mana? Ini nih, klik PDF.
Oke, kita klik PDF, kita buka. Nah, pengaruh struktur modal dan terhadap, pokoknya intinya harga saham, kita cari di sini penelitian ininya, hasilnya dia. Hasilnya dia, mana hasilnya? Nah, hasilnya mana di sini, pembahasannya mana? Nah, pengaruh ini terhadap menunjukkan nilai T hitung sebesar lebih besar. Disimpulkan bahwa nah, struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham menurut si teori si ini. Nah, kita lihat lagi kembali ke punya kita. Nah, lebih banyak menggunakan resiko, ya kan? Terdapat beberapa penelitian yang membahas pengaruhnya. Nah, di sini yang Sumiati membuktikan berpengaruh. Ada juga yang ini berpengaruh, ini masih yang berpengaruh, ya kan? Ini menguji struktur ini diproksikan masih berpengaruh. Nah, kemudian penelitian Manik, nah berpengaruh langsung negatif tapi tidak signifikan. Nah ternyata setelah kita cari di sini ini tidak berpengaruh. Penelitian orang, penelitian dahulu tidak berpengaruh. Bisa jadi tidak berpengaruh itu karena variabel eksternal seperti pada saat ada COVID atau objek perusahaannya berbeda dengan objek yang pada umumnya. Tapi ini perusahaan minuman ya. Selama periode apa dia meneliti di sini. Kita lihat dia tahun penelitiannya rasanya ini kalau 2021 di zaman COVID ini. Mana waktu penelitiannya di sini? Metode penelitian, analisis data, asumsi. Oh, tidak ada waktu. Ya, intinya di zaman COVID sepertinya. Kalau zaman COVID tidak berpengaruh ya, karena kondisinya modalnya sebanyak apa, perusahaan tidak bisa gerak. Nah, artinya sahamnya tidak naik-naik karena lagi COVID, lagi pandemi. Orang terbatas semuanya. Nah, setelah hipotesis tadi, teori-teori ini, teorinya berdasarkan buku ternyata ada pengaruh. Berdasarkan penelitian-penelitian orang-orang ada pengaruh. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan penelitian sebelumnya dijelaskan di atas, maka hipotesis yang dapat dibuat yaitu hipotesis yang pertama, struktur modal berpengaruh terhadap harga saham. Nah, itu hipotesis kita, kalimat positif. Kemudian lagi, pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Nah, ini masih teorinya, Gleason. Kemudian Anggraini, kemudian ini, makanya kita di sini banyak mengumpulkan data, dan di sini semakin kita mendalami, kita memutuskan sesuatu, semakin dalam itu materi yang kita teliti. Kemudian di sini kita lihat lagi, nah berdasarkan penjelasan di atas, struktur modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lagi, pengaruh kinerja perusahaan terhadap harga saham. Nah kita lihat di sini, lagi di sini. Nah kinerja berpengaruh terhadap harga saham. Yang keempat tadi, pengaruh tidak langsung struktur modal terhadap harga saham. Turun lagi sih secara tidak langsung. Nih, berpengaruh. Kerangka pemikirannya jadilah seperti ini. Nah, kalau saya tadi di sininya kinerja jadi Y2, ini Y1. Nah, masalahnya dia variabel interpending bisa X atau Y. Nah, jadi 11 12 kayak saya tadi, hipotesis 1 ini terhadap ini, hipotesis yang kedua ini terhadap ke ini, kemudian hipotesis ketiga ini terhadap ini, kemudian yang keempat ini melalui ini secara tidak langsung terhadap ini. Itu maksudnya kerangka pemikiran yang berdasarkan cerita yang di atas ini. Nah, jadi teman-teman harus nanti share di Google Classroom, kalian baca lagi ya. Nah, siapa tahu bermanfaat bagi kehidupan saat ini. Kita lanjut. Nah, selesai sudah. Jadi itu aja dulu tentang bab 2 yang pengen saya sampaikan. Dan itulah gambaran umum bab 2 yang berlaku umum. Oke, ada yang ditanyakan enggak? Untuk tugas bab 1 itu Pak, dikumpulnya terakhir kapan ya Pak? Untuk bab 1 gini aja, saya tidak batasin karena mengingat kemampuan kalian seperti apa, tapi yang cepat ngumpul berarti itu yang nilainya maksimal. Seperti itu aja. Yang jelas saya buatkan di classroom. Baik Pak. Habis ini masalahnya kalian buat lagi bab 2-nya. Bab 1 aja belum kelar, disuruh bab 2.
Nah, intinya seperti itu yang pengen saya sampaikan. Nanti ini saya stop, rekamannya saya upload di YouTube biar bisa teman ulang-ulang ya. Ada lagi yang pengen bertanya? Kagak ada? Ya sudah, kalau nggak ada yang pengen ditanyakan, nanti saya bikin absensi di Classroom. Saya upload dan saya buat link-link penugasannya. Oke, Firmansyah bertanya, untuk mengambil kutipan itu harus di jurnal atau tidak apa-apa Pak di skripsi? Nggak apa-apa, jurnal atau skripsi. Ya, semuanya yang penting dia berupa karya ilmiah. Intinya di situ. Oke, siapa lagi yang bertanya? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, aku mau ngopi dulu. Kita akhiri perkuliahan kita. Oke, nanti dengarkan ulang rekaman di YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, end meeting for all ya. Yuk.